Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan mengikuti program Saat Teduh, Doa Pagi. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita tundukkan kepala sebentar untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan tetap memelihara kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus menyampaikan kepada murid-murid, apabila mereka berdoa, mereka dapat berdoa di dalam nama Yesus. Yesus mau menjawab dan sanggup mengabulkan doa. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup, dan baginya tidak ada yang mustahil. Apabila Yesus mengabulkan doa, maka Bapa dipermuliakan. Puji Tuhan. Bapa dipermuliakan supaya orang mengenal Bapa, menghormati Bapa, menyanjung Bapa. Karena di dalam dunia, Yesuslah yang menyatakan Bapa itu sendiri. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-11, di situ tertulis, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yesus mengatakan, percayalah kepadaku. Beriman kepada Yesus agar Bapa dipermuliakan. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus diutus Bapa untuk datang ke dalam dunia, merendahkan diri, menjadi sama seperti manusia, mengosongkan diri. Hanya Yesus yang dapat menyatakan kemuliaan Bapa seutuhnya. Dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya
di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi kita dapat mengerti kemuliaan Allah nampak pada wajah Kristus. Pagi ini kita akan melihat ada 3 hal tentang kemuliaan Allah. Yang pertama adalah kemuliaan Allah dalam pekerjaan tangannya. Dijelaskan dalam Mazmur 19 ayatnya yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kemuliaan Allah menurut pemazmur ada dalam pekerjaan tangan Allah, yaitu ciptaannya. Ini membuktikan Allah itu ada, Allah itu nyata, karena alam semesta, langit dan bumi, pasti ada yang membuatnya. Allah lah yang membuat langit dan bumi. Tidak mungkin alam semesta jadi begitu saja tanpa campur tangan Allah. Yang kedua, kemuliaan Allah juga ada dalam kekudusannya. Seperti tertulis di dalam Keluaran 15 ayatnya yang 11. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Tuhan punya kemuliaan dalam kesucian, karena Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada celah dan noda pada Tuhan. Mari kita menghormati kekudusan Tuhan dengan cara beribadah, dengan cara yang berkenan. Hal yang ketiga, kemuliaan Tuhan dalam kuasanya. Di dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-6, di situ tertulis, tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Tangan Tuhan dapat menghancurkan musuh, yaitu iblis, penguasa di udara, dan para pengikutnya. Tuhan berkuasa menghidupkan. Tuhan yang berkuasa mematikan. Tuhan yang berkuasa mengangkat raja dan menurunkan raja. Karena Tuhan adalah satu-satunya penguasa kekal. Dialah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita juga mau memuliakan Tuhan. Mari kita beribadah dan tetap setia, tetap taat kepada Tuhan,
sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan di dalam saat teduh ini, pagi hari ini. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti acara saat teduh ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai permasalahan, pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Setiap mereka yang bekerja sepanjang hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkati semua yang mengikuti acara ini. Kiranya damai sejahtera ada dalam hati kami masing-masing. Sehingga hari ini kami menjalani dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kami, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap lembaga tinggi negara, Polri, TNI, dan semua segenap lapisan masyarakat diberkati Tuhan. Berkati kota Jakarta menjadi sejahtera, dan berkati semua pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua penginjilan. Tuhan berkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.